Halo, saya akan menjelaskan tentang teori strategi. Strategi adalah formasi. Formasi penting, unsur fundamental dalam strategi. Saya akan sekali tegaskan, strategi ini penting untuk persepak bola. Tanpa strategi kalian taktik apapun kayak strategi ya taktik itu strategi. Kalian harus belajar tentang taktik dan strategi dalam sepak bola. Di sini kalian harus benar ya, jadi yang terbaik dalam strategi kalian. Di sini kalian harus belajar tentang strategi. Gimana sih cara mendapatkan strategi itu? Strategi adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Kalian harus belajar tentang kelemahan lawan. Misalkan khusus kalian harus belajar tentang permainan lawan nih. Baca, ya, lagi. Cari celahnya, cari kelemahannya, kakinya kemana. Misalnya dia kuat ke kanan, pelajari kaki kanan dia. Biarkan kaki kiri lemah, pelajari kaki kiri dia. Di sini akan mendapatkan suatu yang namanya efek, impact, dan contribution kalian di tim. Dan kalian ngerti nih lawan kalian tuh kelemahan ini, sundulan atau apa-apa. Kalian harus mendapatkan kalian akan mendapatkan suatu yang namanya di kepala kalian, insting kalian mengatakan, wow, ini saya akan mengalahkan dia dalam pertandingan ini. Dan saya akan percaya diri ya dalam hal ini kan. Tiap lawan dia kan head to head, kalian akan menang situ kan. Wow, luar biasa, head to head kalian menang mulu lawan dia. Kalian harus belajar tentang insting goods ya kan, itu saya kasih tahu ya, teori strategi formasi ya. Kalian harus belajar formasi juga 4-4-3. Kalian besar di winger, kalian belajar tentang formasi. Kalian mau kemana, enaknya kemana, mainnya kemana, golnya kemana, di mana, di kanan kiri, di mana, di kiri back kanan, back kiri. Kalian harus di situ. Kalian harus belajar tentang itu. Kalian harus belajar tentang back kiri, back kanan, back kiri. Nah, di situ harus belajar tentang yang sesuatu yang hebat gitu kan. Dan kalau misalkan mencetak gol, kan kalian udah hebat di formasi 3-5-2. Biasanya used to be 3-5-2, bukan biasa di 4-4-3. Misalnya pelatih kalian beda nih, kalian harus beradaptasi di permainan itu sendiri. Formasi itu beda, kalian biasanya mainnya di 4-4-3 nih ya kan, tapi kok tiba-tiba main 3-5-2 gitu. Nah, di sini kalian harus berasa, wah, 3-5-2 nih susah nih, 3-5-2 berbeda, cara pemainnya sangat beda. Kalian harus belajar tentang 3-5-2. Situ kalian harus belajar lagi, gali ulang dari nol, belajar lagi. Nah, situ kan karir kalian di stuck nih kan. Gimana, apa yang pergerakan kalian adalah kan belajar strategi kalian harus pintar kalian. Jadi kalian harus baca buku, nulis lagi. Nah, di sini akan mendapatkan pencerahan dalam karir kalian. Kalian harus belajar tentang strategi, kalian harus formasi. Misalkan 4-5-1, coach kalian akan mengganti dalam permainan dan akan mengotak-atik permainan itu dan dimodifikasi sama dia. Nah, itu misalkan dia modifikasi permainan formasi itu kan, kewalahan gitu kan, bisa ditendang oleh tim itu. Karena berarti kalian tidak setuju dengan kalian kan. Kalian gimana ngomongnya ya, jadi ya, kalian tuh ditendang gitu dari tim itu. Kalian tuh udah pantas dibilang di tim hebat itu. Misalkan kalian masuk di tim hebat ya kan, nah ini berarti hebat karena belajar beradaptasi. Nah, itu cari sendiri itu cara itu. Kalau tidak, kalian tuh ditekekang untuk apa, untuk belajar. Itu kalau di bola tuh kayak kalian setiap hidup kalian tuh harus mikirkan itu ya dalam karir kalian. Kalau misalkan mau sukses ya di bola ya, karena sepak bola tuh susah ya. Saya pelajari sepak bola susah. Saya bisa bola permainan saya bisa, tapi bola belum bisa gitu. Kalau saya hobi saya bola, lebih suka bola, tapi sondong warga ini susah karena nomor satu ya, sekali lagi nomor satu. Sini kan harus belajar strategi formasi, belajar tentang formasi 4-5-2. Gali terus ilmunya, cari YouTube kan, again cari terus, lihat terus apa namanya, analisa. Di situ kan harus belajar analisa ya, analisa suatu pertandingan, cari kelemahan lawan. Atlet juga gak apa-apa harus begitu, tulis di buku kalian. Dia hanya pelatih doang, ini tugas atlet juga, biar karir kalian meningkat pesat dan jadi superstar dalam waktu singkat mungkin. Di sini kalian belajar tentang namanya strategi. Nah, strategi kalian dalam mendapatkan impact yang luar biasa di hidup kalian dalam karir sepak bola ya, caranya begitu. Kalian harus mencari tentang pertama formasi, cari kelemahan lawan, cari kelemahan musuh kalian, dan belajar taktik strategi sama pelatih, baik ngomong pelatih. Dan pelajar itu formasi yang namanya 4-4-3, 3-5-2, 5-1. Kalian tuh mau di mana? Misalnya kalian winger, misalnya kalian bek kanan, kalian mau kemana arahnya nih main bola. Misalnya kalian lagi nyerang nih, kalian kewalahan, kalian bingung tuh mau kemana. Dan kalian ngasih ngoper main ke tengah, ke kanan, paling enak buat kalian. Kalian bener enaknya di mana gitu loh. Kalian harus belajar tentang enaknya di mana, dan pasti kalian ngerasakan instingnya luar biasa pada kalian, gut feeling dia punya pada kalian, dan akan sukses di tim itu, dan akan terus tidak dilengsarkan di tim itu, dan tim eleven di tim itu begitu. Jadi kalian harus belajar tentang ini ya, teori strategi kalian harus begitu. Kalian harus misalkan kalian di kanan nih,
kan di kanan nih, misalkan bek kanan. Saya kan enaknya ngoper ke sayap kanan apa di mana nih? Misalkan formasi beda nih 4-4-2, 3-5-2. Kan enak kasih midfielder apa langsung ngasih ke long ball. Nah, situ kan setiap hari tuh pelajari itu paling enak gimana. Situ kan belajar setiap hari, terus belajar strategi teori-teori saya ini terus belajar ya. Learning by doing di setiap pertandingan kalian. Terus setiap hari tuh harus belajar tentang ini dalam season atau off season kan harus terus belajar. Karena situlah kalian mendapatkan sesuatu namanya kesempatan, dan akan insting kalian akan ego kalian akan berpikir wah gua ngerti nih cara mainnya nih. Jadi kalian akan mendapat predikat luar biasa di game itu, kalian akan mendapatkan sesuatu yang efek luar biasa dalam performa kalian. Jadi saya yakin kan ya strategi gini kalian harus benar-benar belajar ya tentang ini nih. Namanya strategi, kalian strategi dalam hidup kalian di sepak bola, di karir sepak bola, strategi karir itu namanya. Nah, kita harus belajar tentang strategi karir sepak bola. Belajar formasi lah, apalah, belajar di YouTube ada mana lah. Jadi kalian luar biasa efek dalam diri kalian. Nah, di sini apa namanya? Atlet itu udah susah ya atlet capek ya. Enggak lelah gitu ya. Bukan hanya pakai otot tapi otak juga. Nah, jadi harus belajar tentang apa namanya permainan tim, taktik apa dari pelatih harus diterapkan di diri kalian. Enaknya kemana? Per ke kanan, kiri kalian enaknya kemana nih? Apa kalian mau fokus di defense, atau fokus di penyerangan atau gimana? Pas saat megang bola kan beda ya pole position ya kan ya. Kalian itu harus belajar karena pole position sama yang tidak megang bola. Megang bola sama tidak megang bola itu beda ya kan. Kalian harus fokus kemana dalam pertandingan momen itu. Kalian mau pengen ke defense atau TK atau main cantik atau mau skill kalian atau mau kelihatan hebat dan teman kalian di kalian fokuskan. Tapi kalau saya pernah jadi kalian harus fokus di defense ya. Kalau misalkan bek kanan, kalau kalau misalkan defense setiap permainan defense aja terus ya, walaupun kalian penyerang pokoknya defense aja, karena ini 90 menit ya seperti main maraton lama itulah, bukan hanya kayak sprint ya kan 13 detik selesai. Kalau saya bilang maraton, ini maraton 90 menit ini maraton. Jadi setiap setiap atlet tuh harus mikir tentang defense. Kalau saya sih defense, teori saya paling benar tuh defense itu paling gitu. Kalau misalkan striker tunggal, playmaker, kan bisa attack, bisa defender, gelandang serang, gelandang bertahan, itu semua defense mikirin, nggak usah bikin apapun, defense aja, pertahanan yang paling baik. Otak kalian mikir tentang defense, bagaimana cara untuk menang. Jadi gimana pragmatis, akmalnya pertahanan apa penting pertahanan menang, nggak usah banyakin fan atau apa, yang penting dalam pertandingan juara ya, itu intinya. Itu juara. Kalau bukan striker harus mikir defense. Sekarang atau Martinez mikirnya nggak defense, nyerang mulu. Maraton boy, maraton. Bukan waktu itu sebenarnya tim itu kayak maraton ya kan buat saya tuh ya. Sampai pertandingan nih saya 22 tahun di defense Inter, saya mikir wah ini maraton nih, jadi yang kasih bola maraton ya kan. Di sini biar menang ya saya mikir defense aja sampai mereka terjerumus ke defense saya, dan akhirnya defense jadi art, dan akhirnya Inter jadi menang gitu. Saya selalu mempraktikkan itu dalam pikiran saya, dalam strategi saya ya kan, dan intimidasinya ke situ, ke defense, ke pemain Inter gitu. Ngasih ke impressionnya, intense feelingnya ke dia, mereka itu yang defense. Kita defense yang bagus, kokoh, yang tebal, solid. Nah dengan kokoh itu apa namanya maraton kecapean, kelelahan tuh lawan, dan akhirnya stamina mereka kelelahan, dan akhirnya ada frustasi akhirnya serangan balik, counter attack, akhirnya gol. Nah itu yang saya terapkan, yang saya belajari 2010 itu Inter main pragmatis, parkir bus ala Mourinho. Dari situ Inter menang mulu, dan saya belum terakhir kan di situ legasi namanya. Legasi itu apa? Legasi itu adalah namanya warisan. Di situ aja defense aja, walaupun kalian pemain bertahan, penyerang juga bisa defense aja, defense akhirnya menang. Nah situ kalian harus belajar tentang defense ya, otak kalian harus belajar tentang defense yang baik, solid, kokoh, tebal, impregnable, tidak bisa dipecahkan oleh manapun lawan kalian. Di situ frustasi itu nanti menit, dan setiap gimana menang deh ya kan. Itulah Inter Milan yang saya pelajari tuh, yang saya sukai, yang saya kagumi ini ya itu defense, kekuatannya defense, serangan balik, attack, gol. Dari dulu tuh nggak pernah menang cantik, yang penting menang ya, juga suka. Jadi kayak defense kayak art gitu ya, kata Nasio ya kan, pakai rebus atau apalah, defense kokoh, solid, tebal, walaupun lama dari dulu bikin ngantuk atau apa namanya segala macam, ada nama kata-kata gitu di Italia itu bikin ngantuk gitu, kecilnya bikin ngantuk, makanya lama banget, nggak kayak Genghis, kick and rush gitu enak dilihat. Di situ kalian salah, yang penting menang. Kenapa Inter hebat, winner, Genghis kalah dulu Chelsea sama Inter, karena
Defense frustasi Chelsea tuh. Chelsea makin cantik kata apa main dia udah masih berpikir Inter menang. Juga itu gol diteran balik gol. Barcelona gol. Messi nggak bisa cetak gol selama dia berkarya itu. Messi tuh nggak bisa ngelewati Julio Cesar ya kan. Selama lagi premnya Inter Milan itu ya kan. Situ saya pelajari. Situlah taktik klub kekuatan Inter Milan defense. Jadi saya tulis tuh ya di blog apa di dari saya Lautaro Martinez tulis harus defense, otak kalian tuh mikirnya defense aja sampai frustasi. Nah tim itu akhirnya apa, frustasi dan akhirnya menang. Itu lengah tuh namanya off guard. Itu lawan Inter kan, situ lawan Inter menang mulu, frustasi lawan terus, jadi attacknya tuh gagal mulu, impregnable gitu loh. Itulah kekuatan Inter kan. Saya pakai pola ini paling gitu, paling utama untuk kemenangan tuh adalah impregnable defense. Nah itu sebutannya ya. Terima kasih.